Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rahma Rahim Basaribu. Saya sebagai moderator yang akan memandu debat kali ini. Untuk kali ini mosi atau topik yang akan kita pakai yaitu handphone membawa dampak buruk bagi pelajar. Sebelum memulai debat, ada beberapa aturan yang harus kita taati, yaitu dilarang menyebut lawan tim, dilarang mengatakan kata-kata kasar yang dapat menyinggung lawan tim. Sebelum memulai debat, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing tim. Baik tim afirmasi, saya silakan untuk memperkenalkan diri. Silakan diri. Teman saya cuma satu. Saya mau mengatakan Perkenalkan, nama saya Mika Gita. Saya tim afirmasi berbicara. Perkenalkan, nama saya Tia Rustina. Saya sebagai afirmasi berbicara. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk tim oposisi, silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Suti Winarada. Saya sebagai tim oposisi berbicara. Perkenalkan, nama saya Margaret Makalu. Saya sebagai tim oposisi berbicara 2. Perkenalkan nama saya Jones. Saya sebagai tim posisi berbicara 3. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik debat. Pertama, silakan tim afirmasi untuk menyampaikan argumen terkait mosi yang saya sampaikan tadi. Saya persilakan. Silakan berdiri. Saya bersedia kami terhadap yang bersama baik bangsa atau pelajaran yang baik. Dia menegasi handphone sehingga dapat mengungkap pola pikir saat sedang belajar bisa melihat bahkan mengikuti tren yang tidak baik. Setelah itu handphone dapat meningkatkan daya otak dan daya ingat belajar. Menurut karena mereka cenderung mengandalkan HP untuk melakukan berbagai hal seperti menggunakan mesin pencarian untuk setiap apapun yang ingin mereka tahu. Handphone dapat merubah mental dan perilaku sehingga seimbang emosi, halusinasi hingga gangguan jiwa berat. Kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pembicara pertama tim oposisi, silakan menyampaikan argumentasinya. Saya persilakan. Kami tidak setuju karena handphone banyak memiliki manfaat. Dengan handphone pelajar bisa mencari informasi tentang terbaru, misalnya mencari informasi tentang sekolah terbaik. Dengan handphone juga dapat menunjang belajar siswa untuk mengetahui bahasa di dunia dengan Google contohnya. Dan handphone sekarang juga sudah dilengkapi fitur internet yang berguna karena membantu pelajar dalam mengakses aplikasi belajar. Dan saya mempunyai bukti menurut laporan dari We Are School mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta pada Januari 2023 ini. Berarti 77% dari populasi Indonesia dengan data tersebut telah banyak orang, terutama pelajar, yang terbantu oleh internet ataupun handphone. Saya kembalikan kepada mereka. Baik, selanjutnya tim afirmasi pembicara 2, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan berdiri. Kami setuju dengan rumus tersebut. Karena alasannya murid akan malas membaca karena lebih suka membuka handphone untuk mencari apa yang diinginkan. Murid juga akan tidak fokus dalam belajar, disibuk ke handphone dan membuka hal yang tidak wajar yang kalian.
sehingga pelajar mengikuti hal yang tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti kebanyakan film TikTok dan membuat pola pikir pelajar seakan-akan hal yang dilakukannya menarik, padahal yang pelajar lakukan itu kebanyakan sia-sia. Saya akan berikan kemudian. Baik, lanjut tim oposisi 2, silakan menyampaikan argumentasi. Saya tidak setuju argumentasi tersebut karena penggunaan HP sangatlah berguna, terutama bagi kaum pelajar. Dalam HP dapat dikatakan sebagai alat atau media pembelajaran pembatas. Dengan handphone, kita dapat lebih mudah mencari materi-materi pembelajaran yang tidak dapat di buku. Dalam menggunakan handphone, juga belajar akan mudah karena dapat mengakses aplikasi email yang menunjang proses belajar. Kelas selanjutnya tim afirmasi 3, silakan menyampaikan argumen. Silakan berdiri. Saya setuju dengan maksud tersebut karena HP dapat mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Mereka sering memikirkan handphone sehingga tidak fokus saat belajar sekolah. Bahkan HP dapat mengurangi interaksi antara teman maupun keluarga. Selain itu, HP dapat menyebabkan masalah kegiatan belajar, di mana mereka menjadi ragu dan hamil. Tapi juga dapat menghambat pola tidur sehingga pelajar dapat mengambil proses belajar sedang berlangsung. Selain itu, jika siswa kecanduan bermain game secara berlebihan, maka akan membuat siswa malas belajar dan semangat belajar akan berkurang. Lanjut, tim oposisi 3, silakan menyampaikan argumentasinya. Saya persilakan. Saya tidak setuju karena handphone tersebut bisa menangkap informasi berbagai negara. Menambah wawasan dan bisa juga melakukan penyelenggaraan dengan tema di negara lain sehingga dapat menambah wawasan yang luas. Terima kasih untuk pembicara 3 oposisi. Selanjutnya masing-masing tim dipersilakan untuk memberikan tanggapan dari argumen yang disampaikan masing-masing tim. Dimulai dari tim afirmasi 1. Dimulai dari tim afirmasi, tempat dan waktu saya persilakan. Saya akan masih menanggapi argumen yang satu. Ini saya ingin menanggapi tentang argumen yang diberikan oleh satu tadi tentang dapat digunakan mencari informasi dan berita terbaru. Menurut saya mencari informasi atau berita terbaru itu tidak harus menggunakan handphone. Kita bisa saja mencari informasi melalui koran, majalah ataupun televisi. Jadi kita mencari informasi melalui koran, kita juga dapat mengasah akal dapat dan pikiran kita agar kita tidak sepenuhnya bergantung pada handphone. Dan juga sekarang banyak siswa-siswi mencari sesuatu apapun melalui handphone dan membuat para siswa-siswi jadi bermalas-malasan membuka buku atau membaca buku. Kita itu sebagai pelajar sangat penting untuk membuka buku dan membaca buku. Kita itu sebagai pelajar sangat penting untuk membaca buku dan jangan terlalu bergantung dengan handphone. Itu saja tanggapan tentang argumen yang diberikan oposisi 1. Tadi sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Indonesia. Selanjutnya silakan untuk tim oposisi membalas tanggapan dari tim afirmasi. Saya persilakan. Terima kasih untuk penjelasan yang diberikan kesempatan. Jadi begini, saya ingin menanggapi apa yang dikatakan tim afirmasi 1 terkait mencari informasi bukan hanya menggunakan handphone. Jadi gini, tadi tim afirmasi 1 mengatakan bahwa ada media lain untuk mencari informasi, misalnya koran. Ya memang benar, berita atau informasi tidak hanya dapat dilihat dari handphone, tapi juga koran. Tapi apakah akses saat ini koran masih banyak ditemukan? Menurut survei yang kami lakukan, perusahaan yang mengeluarkan media cetak sangatlah sedikit. Selain itu, dengan koran, belum tentu informasi atau berita yang kita inginkan tertera di situ. Dan saya juga ingin membantah tentang mencari informasi melalui koran dapat mengasah akal dan pikiran. Lalu, apakah handphone atau informasi yang ada dalam handphone tidak mengasah akal dan pikiran? Padahal, informasi atau berita yang dalam handphone juga cenderung menggunakan kata-kata, sehingga kita juga dilatih atau dituntut untuk membaca. Terkait membaca, tadi tim afirmasi 1 mengatakan siswa atau siswi yang bergantung pada handphone akan membuat pelajar malas membaca dan tidak membuka. Padahal, sampai saat ini membaca wajib. Saat ini saya belum pernah melihat siswa-siswi mengantre di perpustakaan
cenderung menggunakan kata-kata, sehingga bisa juga dilatih atau dituntut untuk membaca. Terkait membaca, tadi cip afirmasi 1 mengatakan siswa-siswi yang bergantung pada handphone akan membuat pelajar malas membaca atau membuka buku. Padahal sampai saat ini, saya belum pernah melihat siswa-siswi mengatur bersama sekolah kita untuk sekedar membaca buku. Bila seseorang pelajar yang memang dasarnya malas membaca buku, lantas mengapa selalu handphone yang dikatakan sebagai penyebabnya? Padahal dengan tidak adanya handphone membuat siswa-siswi bukan berarti selalu membuat siswa-siswi rajin membaca. Di sini kalian hanya melihat dampak negatifnya saja, yang mengatakan handphone membuat pelajar malas membaca. Padahal dengan handphone juga dapat membantu siswa atau siswi untuk membaca. Bahkan handphone sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Kita tidak boleh tutup mata dengan apa yang terjadi di negara kita 3 tahun yang lalu. Di saat COVID melanda negara kita, handphone yang sangat berperan aktif dalam menunjang proses belajar dan mengajar. Jadi saya tetap tidak setuju tentang handphone penyebab siswa bermalas-malasan. Sekian dari saya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk tim oposisi. Dalam tim afirmasi, ada yang ingin ditanggapi dari tanggapan dari oposisi tadi? Baik. Untuk oposisi 3, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya. Saya persilakan. Saya tidak setuju tanggapan yang diberikan tim afirmasi 3 karena selagi pelajar masih bisa mengontrol waktu penggunaan handphone yang benar, maka pelajar tidak akan bergantung akan menggunakan handphone dan kesenjangan sosial tidak akan tetap terjadi. Sekian, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Silakan untuk tim afirmasi 3 menyampaikan tanggapannya atas tanggapan dari oposisi. Saya persilakan. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi di sini saya akan menanggapi argumen tim oposisi 3. Jadi menurut saya, HP memang penting untuk mencari informasi dan menambah wawasan. Tapi pelajar saat ini jadi sering menyalahgunakan HP itu, sehingga dapat membuat mereka kecanduan dengan HP seperti bermain game online. Dengan bermain game online akan menimbulkan sifat belajar yang gampang emosi. Misalnya saat bermain game, di mana ketika dia kalah, dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi bagi saya, banyak pelajar yang menyalahgunakan HP. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk tim afirmasi 2, silakan menyampaikan tanggapannya. Tanggapan kami untuk oposisi 2. Kami masih tidak setuju dengan yang dikatakan oposisi 2. Mungkin saja pelajar membuat alasan belajar di handphone atau bimbel online yang berbasis pembayaran sehingga meminta uang kepada orang tua untuk membayar bimbel online tersebut. Padahal pelajar tidak melakukan bimbel, melainkan melakukan untuk top up game. Maka dan handphone membuat pelajar jadi sering melakukan kebohongan kepada orang tua. Itu saja tanggapan kami untuk oposisi 2. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk tim oposisi, silakan membahas tanggapan dari afirmasi. Silakan berdiri. Jadi saya ingin membahas tanggapan tim afirmasi 2 terkait terjadinya kebohongan akibat handphone atau bimbel yang ada di handphone. Tidak mungkin orang tua tidak mengetahui anaknya sedang belajar, dan jikapun anak itu ingin meminta uang untuk membayar bimbel online, tidak mungkin orang tua tidak menanyakan untuk pembayarannya. Baik, ada lagi yang ingin menanggapi? Baiklah, saya beri waktu untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing tim. Silakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan kesimpulan. Saya silakan. Jadi kami dari tim afirmasi sebenarnya kami tetap setuju terhadap belajar tidak harus menggunakan handphone dengan pandai. Banyak pelajar karena jika pelajar kecanduan dengan menggunakan HP akan merugikan pelajar sendiri.
diskusi dalam menyampaikan kesimpulannya. Saya kira. Terima kasih. Pada intinya, handphone sangat berguna bagi pelajar. Itulah lagi pada zaman yang modern ini, pelajar lebih mudah mengetahui bahasa-bahasa asing sehingga membuat wawasan bahasa pelajar meningkat dan membuat perkembangan otak lebih berkembang lagi. Tentang dunia pembelajaran yang lebih luas, sehingga pelajar bisa mencapai impian untuk bermimpi yang lebih tinggi atau berkuliah di luar negeri. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, saya akan menyebutkan kesimpulan saya yang akan saya sampaikan dalam debat kali ini, yaitu handphone tidak sepenuhnya berdampak buruk bagi pelajar. Seperti yang dikatakan di komposisi 2 tadi, handphone dapat memudahkan kita untuk mencari materi pelajaran yang akan kita yang tidak kita ketahui dengan tip afirmasi. Tapi handphone juga kadang menyebabkan dampak negatif, tidak mengontrol penggunanya. Baik, sekian debat kali ini.